Nah, buat yang belum paham, apa itu termin? Sudah tak rekam apa belum? Sudah ya. Oke, saya jelaskan dulu apa itu termin. Termin, ini bisa dengar suara saya nggak? Kok tiba-tiba hening? Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke, buat yang belum tahu, Jawab. termin itu adalah cara pembayaran secara bertahap. Yang artinya apa? Kalau misalnya, stop share. Kalau orang itu mau ini, oke. Orang itu kalau mau bayar perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek, biasanya, ini tergantung perjanjian ya. Oke. Di sini ada progres. Aduh, angel. Progres. Kemudian ada namanya termin. Ya. Termin. Nah, termin itu apa? Termin itu adalah pembayaran secara bertahap. Kalau kita sebagai kontraktor, kemudian harus mengerjakan pekerjaan dari owner, dan misalnya Anda langsung dibayar, wis mas sama tak bayar 100% langsung kerja. No. Nah, resikonya apa? Resikonya itu biasanya kontraktornya bisa lari. Terus untuk duit kok lapo ngerja. Biasanya kabur. Nah, salah satu cara untuk memberikan pembayaran untuk pembuatan rumah atau apapun itu biasanya dibayar dengan termin. Contoh, misal Anda mendapatkan proyek untuk bangun rumah. Oke, bangun rumah itu butuh termin, misalnya ketika progresnya masih 0%, ya, jadi progresnya 0%, mungkin Anda dibayar dengan 30% duit. Oke, misal ya, proyek Anda nilainya 100 juta. Oke, 100, kok angel sih? 100, unduh. Oke, kalau saya punya nilai proyek sebanyak 100 juta, kemudian progresnya baru 0% dan saya dikasih termin 30%, berarti saya dikasih duit apa? 30 juta. Ya, 30 juta. Oke, jadi artinya apa? Anda belum sempat ngerjakan, sudah dimodali sama si owner, wis mas tak kei modal, kerjakan 30%. Kemudian pembayarannya bagaimana lagi? Nanti kalau masnya sudah selesai 50%, ya, saya tambahi jadi 30%. Tambah 30% lagi. Oke. Kemudian kalau misalnya progresnya sudah selesai 100%, misal saya akan lunasi menjadi berapa ini? 3, ini 100% ya. Lihat tulisan gue, gak apa-apa ya. Oke. Berarti kalau misalnya dia di termin kedua dibayar 30%, berarti dibayar berapa nanti totalnya? Totalnya 60%, tapi dapatnya uang 30 juta. Dapatnya 30 juta ya. Ketika finish atau progres 100% selesai, dia dibayar 35 atau setara 35 juta. Oke, sampai sini paham dulu ya. Jadi kalau Anda punya proyek seperti ini, wah bahagia ya. Saya kalau ada proyek seperti itu bahagia. Kenapa? Saya belum mulai kerja, wis dapat duit. Nah itu hal yang sangat jarang terjadi. Dan kalau bisa sampai Anda dapat seperti ini, bersyukurlah ya. Karena intinya Anda bisa jalan tanpa modal. Nah, ini pengalaman saya dulu. Jadi saya dulu ketika jadi mahasiswa seperti Anda semua, waktu semester akhir, di semester 8 itu pernah dapat proyek renovasi. Singkat cerita, saya waktu itu nggak punya duit. Ya kan, ya namanya mahasiswa, anak proyek renovasi nilainya 90 juta sekian waktu itu ya, tahun 2014. Nah, saya nggak punya duit. Nah, ketika itu saya akhirnya saya tanyalah kepada dosen-dosen ini yang senior-senior ya. Jadi intinya gini, Rek, kalau Anda dapat proyek, intinya itu jangan takut ya. Anda itu punya sumber daya yang sangat banyak sekali di lingkungan Anda. Entah itu dosen, entah itu teman Anda. Kalau sama-sama nggak tahu misalnya, sama-sama teman terus nggak tahu kudu ngapain, ya udah kamu kerja sama dosen aja. Kenapa? Ya dosen itu yang paling tahu tentang lapangan. Nah, yang saya lakukan dulu apa? Ketika saya dulu semester 8 itu, dapat proyek itu, saya datang ke Pak Sumardi. Waktu itu Pak Sumardi yang ngajar saya estimasi biaya. Kan. Pak, bagaimana Pak? Saya mau ngerjakan ini, tapi saya nggak ada duit. Nah,
Oh, bisa. Main termin aja. Jadi kalau misalnya di awal langsung minta aja uang DP 30%. Nah, dari DP 30% nanti kamu atur ketika progres sudah selesai 50% atau 40% minta outfit lagi. Nah, intinya Anda mengerjakan proses konstruksi itu pakai duit yang disetor oleh owner. Nah, kayak gitu. Dan taktiknya bagaimana? Kalau saya dulu taktiknya seperti ini. Ketika progres 0%, saya minta misalnya enggak 30 ya. Misalnya 20 atau 10 lah. Tapi ketika progres 25, saya minta lagi. Ketika progres 50, saya minta lagi. Dan di progres 75, saya minta lagi. Nah, artinya apa? Belum sempat duitnya habis, saya udah dapat duit lagi. Untuk apa? Untuk bangun. Nah, biasanya hal seperti inilah cara Anda kalau mau jadi pemborong sing modal nekat ya, gak duit-duit, tapi bisa ngerjain proyek. Jadi banyakin termin. Nah, kalau di kasusnya Mas Alfian tadi, 6 kali termin itu sudah sangat lumayan. Ya. Kebanyakan rumah itu biasanya 2 kali termin. Bayar 50% sama bayar 100%, bayar 45% sisanya. Dan 5% buat apa? 5% biasanya digunakan untuk, apa Mas Alfian 5% ini Mas? Retensi, Pak. Retensi ya. Oke, retensi. Oke, retensi itu apa? Coba silakan. Putri Diah, Mbak Putri. Retensi itu apa, Mbak Putri? Kurang Nanti tahu, Mbak Pak. Putri. Oh, nggak tahu. Kurang tahu, Pak. Amalia. Mbak Amalia. Retensi itu apa, Mbak Amalia? Saya coba ya, Pak. Monggo. Uang jaminan selama masa pemeliharaan. Betul. 100 sekali. Jadi retensi itu adalah duit jaminan untuk masa pemeliharaan. Jadi ketika proyekmu selesai 100%, nggak langsung dilunasi sama owner. Kenapa? Ya kalau nanti selama dikasih ternyata ada bocornya, ada apanya ya, nanti lari dong dia, nggak mau tanggung jawab. Nah, makanya dikasih duit retensi 5%. Duitnya ini ditahan ya, untuk jangka waktu tertentu. Kalau di Mas Alfian, berapa lama retensinya, Mas? 6 bulan, Pak. Rumah itu ya, 6 bulan ya? Iya, Pak. Oke. Kalau pekerjaan saluran atau jalan, berapa bulan? Atau berapa tahun? Kalau Mas Alfian, pernah ngerjain nggak? Kalau kemarin underpass itu 1 tahun, Pak. Oke, 1 tahun ya. Oke. Jadi gini ya, saya kasih tahu bedanya. Retensi itu adalah uang jaminan untuk masa jangka waktu tertentu. Biasanya ini ditahan kalau bangunan gedung ya, itu biasanya rata-rata 6 bulan. Oke. Kenapa? Karena pemanfaatannya dia selama 6 bulan itu kan kita nggak tahu, tiba-tiba musim hujan, dan ternyata bocor. Nah, kita serah terimanya waktu musim kemarau. Nah, kita kan nggak tahu kalau nggak ada masalah kan. Tahu-taunya di musim hujan ada bocornya. Nah, kita bisa panggil si kontraktor supaya ngerjain bocornya itu. Dan Anda sebagai owner nggak perlu bayar. Karena itu emang udah tanggungnya dia selama masa 6 bulan itu. Tapi setelah lewat masa 6 bulan, kemudian ada bocornya, itu udah bukan urusannya si kontraktor. Jadi kalau Anda manggil kontraktor itu lagi, ya nanti Anda bayar untuk harga dia untuk renovasi. Nah, ini untuk gedung ya, biasanya untuk bangunan hunian. Karena tingkat kerusakannya dia sebagai hunian itu sangat tinggi, karena tingkat kenyamanan bangunan itu bisa dirasakan secara langsung oleh orang yang tinggal di sana. Tapi kalau biasanya proyek-proyek yang infrastruktur, ya jalan, paving, atau apa itu biasanya retensinya sampai 1 tahun. Ya. Betul Mas Alfian? Iya, Pak. 1-2 tahun, Pak. 1-2 tahun. 2 tahun yang apa Mas biasanya? Saya nggak tahu kalau 2 tahun. 2 tahun itu kayak punyanya Bina Marga gitu, jalan. Oh jalan. Oh iya iya, perkelasan jalan ya. Iya. Oh iya ya, jalan masih masuk ya. Karena jalan itu umur rencananya aja harus berapa puluh tahun kan. Umur rencana jalan itu berapa Rek, kalau area di sini? 10 atau 20 ya? Berapa tahun? Nggak tahu. 20. 40. Oh 40 20, bukannya Pak. jembat. 20 ya. Nah, jadi selama masa itu
2 tahun nggak boleh rusak lah. Kalau ada rusaknya Anda bisa klaim ke kontraktor. Oke, paham dulu sampai sini retensi? Ada pertanyaan? Monggo. Belum? Nah, jadi retensi itu fungsinya ini, retensi itu fungsinya untuk menahan supaya kontraktornya nggak kabur, intinya kayak gitu. Jadi kalau Anda langsung bayar lunas, ya kabur ya. Nah, jadi itu ya 5%. Dan jangka waktunya 6 bulan. Nah, ini bisa tergantung kesepakatan dengan si pemilik rumah. Nah, kalau Anda suatu saat bekerja di pemerintahan atau dapat proyeknya proyek pemerintah, biasanya hal seperti ini nggak ada nih ya. 0%, 25, 50, 75, 100 nggak ada ini ya. Adanya itu progres. Berapa Mas? Mas Alfian, kalau di pemerintahan itu? Proyek pemerintah. Oh, kan wong ini. Kalau di pemerintah berapa Mas Alfian? Kurang Nggak ada tahu ini. ya, Pak. Nggak tahu. Kalau pemerintahan biasanya agak lama ya, bisa di progres 50% atau di progres 100%. Biasanya kalau Anda ke developer perumahan itu biasanya bayarnya kepada kontraktor itu biasanya 2 kali. Ya. Pertama waktu atap sudah mulai terpasang dia dibayar 50%, dan serah terima kunci baru dibayar sisanya 45%. 2 kali termin. Efeknya apa? Anda sebagai seorang kontraktor yang mengerjakan proyek itu harus sedia modal dulu untuk melaksanakan proyek. Nah, jadi itu biasanya risiko-risikonya ya, kalau Anda berhubungan dengan termin. Nah, kalau Anda sebagai kontraktor dan bisa menawarkan hal-hal seperti ini, ya, teknis seperti ini, di mana terminnya itu bisa banyak, dan ditambah DP lagi ya, bersyukurlah itu adalah salah satu cara Anda dapat proyek tanpa perlu ngeluarin duit. Ya. Karena apa? Yang saya lakuin dulu nih ya, saya cerita pengalaman saya dulu waktu kuliah ya. Jadi saya kuliah itu sambil proyek gini, Rek. Dan rasanya itu pusing juga ya. Baru pertama kali kerja, ngerjain renovasi rumah, lagi skripsi lagi kan. Nah, biasanya pusing banget itu. Waktu itu saya dapat kira-kira segini nih ya. Progres 0% saya minta 10%, ketika naik ke 25 saya minta 15, kemudian apa gitu ya, lupa saya waktu itu. Terus ini 20 apa ya, saya lupa. Pokok naik-naiknya seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah ketika saya progres 10%, saya kan ada duit 10% tuh. Ya kan, 10 juta misalnya ya. Waktu saya progres 10 juta, nah untuk mencapai progres 25% ini, itu sangat cepat ya. Kenapa? Jadi gini ya ceritanya ya. Anda pasti tahu, yang namanya kontraktor pasti ngambil untung, betul nggak? Jadi anggaplah Anda punya proyek senilai 100 juta, Anda kerjakan cuma nilainya 80 juta. Ada spare 20 juta, betul nggak? Untuk keuntungan Anda nanti. Nah, keuntungan kontraktor biasanya 15-20%. Bisa juga 25-30 tergantung efisiensi yang Anda lakukan. Nah, ketika saya menghitung seperti ini ya, saya sudah tahu bahwa nanti pelaksanaan cuma 80 juta. Yang artinya apa? Ketika saya keluar duit 10 juta, sebenarnya progres yang bisa saya capai dari uang 10 juta ini bisa lebih dari 10%, bahkan bisa sampai 20%. Karena apa? Saya mengerjakan item-item pekerjaan yang progresnya bobotnya tinggi dengan duit segini. Nah, belum sempat duitnya habis, saya sudah nagih ke ownernya. Pak, progresnya sudah selesai 25% nih, saya minta duit lagi. Nah, ketika minta duit lagi, belum sempat habis, saya dapat duit, saya kerja lagi. Nah, begitu seterusnya, hingga nanti akhirnya saya menyelesaikan proyek itu. Jadi, ketika di proyek hampir di 75%, dia udah bayar misalnya 80%, ya sudah. Anda dengan uang 80% menuju 100% ini, intinya itu sudah nggak keluar duit sama sekali, nunggu sampai proyek selesai baru dapat keuntungan. Ya kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Bagaimana jadi kontraktor tanpa perlu mengeluarkan dana. Oke, itu pengalaman saya dulu. Oke, cukup jelas masalah progres, termin, dan sebagainya. Apa ada pertanyaan? Belum? Oke, ada yang namanya termin. Anda harus ingat itu termin itu apa. Termin itu adalah pembayarannya berapa persen. Retensi itu adalah uang ditahan. Oke.
Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, sudah dibuka filenya yang kemarin? Saya minta yang share screen untuk pertemuan kita hari ini adalah Kevin. Coba Kevin. Iya, Pak. File yang kemarin dibuka ya, Mas? Masih disable, Pak. Oh iya, sih. Bisa? Ini ya, Pak. Oke, sip. File PPT-nya yang di Google Class dibuka, Mas. Belum download, Pak. Hmm. Underpass khusus tanah untuk kepemilikan. Oh iya, 10 menit lagi mati ini ya, nanti login lagi. Masuk ke tugas kelas itu loh, Mas. Ada atas itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu aja. Ini, Pak. Iya, iya. Iya, betul. Oke, dibuka. Sip. Di play, Pak. Bukan yang itu, Mas. Bukan ini. Yang PowerPoint saya. PowerPoint. Kawannya. Masuk ke tugas Ini, kelas, kan? Mas. Tugas kelas yang atas. Ah, ya, boleh situ. Yang tugas kelas ini. Sama aja. Ya, tugas kelas. Minggu 5. Yang bawah itu. Nah, klik. Yang bawah lagi. Terus. Hup. Oh, terus lagi, ke bawah lagi. Terus. Oke. Nah, hup. Turun lagi. Oke, jadi ini ya, ada kasus. Dari soal kita yang kemarin, pengembang dari kasus 1, yaitu kegiatan D, di mana itu ada subkon 2, durasinya 10 hari, nilai kontraknya 750.000, dia punya sistem pembayaran dengan cara termin, di mana uang mukanya adalah 15% di awal kontrak, tambah 25% ketika nilai kontrak setelah separuh kegiatan atau 50%, kemudian 50% dibayar lagi ketika nilai kontrak selesai, pekerjaan fisik sudah siap, dan 10% nilai kontrak setelah masa pemeliharaan selesai. Jadi ada retensi 10%. Ya, untuk kasus yang ini, kita hubungannya bukan kontraktor dan owner, tapi kontraktor dan subkontraktor. Biasanya subkontraktor itu suka ditekan sama kontraktor. Nah, bayarnya rotok carry. Kemudian dibutuhkan juga biaya umum per hari, misal 50.000. Semakin lama proyek, maka biaya yang dibutuhkan semakin besar. Oke, turun lagi, Mas. Oke, cukup jelas ya kondisinya ya. Oke, langkah penyelesaian. Kegiatan D dibagi menjadi beberapa kegiatan. Buat sumaritas pada D dengan memblok D1, D4, lalu indeks. Oke, masuk ke MS Project-nya, Mas. Kalau ada yang ketinggalan bisa di-stop ya. Oke, kembali ke tas dulu, Mas. Gancat. Ya, gancat. Oke. Kemudian di bagian D ini Anda klik kanan sebelah kiri ini, sebelah nomor 6 itu. Klik kanan, insert task, di blok aja, Mas. Di blok 4 item. 4 item. Kayak masukin Excel. Oh, bukan. Kayak Excel itu loh, ngerti nggak? Ya apa menjelaskannya ya? Gimana? Ini loh, Mas. Mulai 6 sampai 10 ini. Kelihatan nggak coretanku? Nah, itu di blok. Oke, Hup. 4 aja, 4 item. Nah, insert. 4 aja sampai 9, Mbak. Yap. Di bawahnya D, Mas.
mulai E sampai mulai E sampai nomor 789. 78. Oke. 789. 10. Ya udah. 4 item. Terus Satu lagi. Nggak usah banyak-banyak. Di sini toh aja, Mas. Nggak usah di blok. Wis klik kanan. Iya, wis boleh klik kanan, insert task. Oke. Oke. Di situ Anda tulis apa tadi di kata-katanya tadi? D1, D2, D3 coba. D1, D1 tulisannya apa tadi? Oke. Udah. D1 terus sampean kasih tulisan 0%. D1 ditulis 0%. Oke, ini ya. Sip. Dikasih tulisan D1. D1-nya sampean kasih ini, Mas. 0% gitu ya. D1 0%. Klik aja, diketik. D1 0%. D1 0% gitu. Spasi 0%. Kasih titik aja. D1 titik 0%. Oke, apa? D2. Titiknya. Oke. D2 berapa persen tadi? D2 15. D2 berapa persen tadi progres? D2 durasi 5 hari dari hubungan ketergantungan menerima Nilai kontrak. D1 15% ini, Pak. 15% itu duit pembayarannya, progres itu maksudnya. Ini yang kita tulis itu progresnya. Jadi maksudnya D1 itu progres 0%, D2 itu progres berapa ya? D2 itu progresnya. D2 progres berapa persen? 50% itu. Pak. D2 50%. D3 100%. 45% ya. Berapa sih? 100% ya. 60, 25. Oh, gini aja Mas, nulis duitnya aja nggak apa-apa Mas. Oh, langsung uangnya gitu, Pak. Uangnya 15%. 15% itu dikali 750 apa enggak, Pak? Iya, nanti dikalikan 750. Anu tuh ditulis 15% doang aja. 15% doang, oke. D2, saya main kasih tulis 50%, udah betul ya? 25. Ya. Kemudian 25 ya. Kemudian D3 dibayar 50%. Kemudian D4 berapa persen tadi? 10. D4 titik 10%. Oke. Kemudian Anda blok D1 sampai D4 itu di blok. Kemudian di indent. Boleh di auto schedule. Indent. Kenapa itu? Bisa, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Nah, di auto schedule. Kemudian durasinya dilihat di sebelah kanan itu. Berarti itu 0 hari, Mas. 0. Coba lihat kata-katanya ya. Dia belum selesai, belum ada duit, sudah dikasih, belum ada progres, sudah dikasih duit. Jadi kan 0 hari ya. Jadi untuk D1 itu durasinya 0. Oke, D2. D2 5 hari. Ya 5. Iya, 5 hari. Boleh. Kok gini terus, Pak ya? Apa sih? LDC. Oke,
Oke, 5 hari ya. Oh, soalnya durung diisi 5. predesesor. Yang Oh. predesesor 5 itu sampean hapus, Mas. Predesesornya D sampean hapus. Jadi Itu kamu delete. Del. Oke, coba lanjutkan. ini dihapus juga nggak? Enggak usah. Itu berapa itu? 0. Tempat Oh, durasinya 2. enggak. Dia dibayar 5 hari setelah masa pemeliharaan. Berarti bagaimana itu? Durasinya ya? Oh ya, durasinya 0. Betul. Durasinya 0. Betul. Sorry. Oke. Oke, lanjut ke sebelah kanan, predesesor. Nah, predesesornya apa ini? Pekerjaan sebelumnya D itu apa? Ya. Tadi 5 ya? Oke, berarti Anda tulis 5 tadi ya? 5-nya tadi turun ke situ. Oh 5 ini turun ke D1. Oke. Kok muncul gini terus?